Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Siti Sanada. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang sudah saya pelajari selama mengikuti CGP sampai tahap ini. Nah, nggak perlu panjang lebar perkenalannya. Mari kita mulai. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap Ibu-ibu? Sudah. Oke. Sebelumnya saya mau memulai dengan ice breaking. Nah, saya minta waktunya sekitar 2-3 menit untuk ice breaking. Silakan kalian berpasangan dua-dua silakan. Bisa di sebelah sini atau sebelah sini boleh? Bu Neri sama Bu Taat. Oh ya, berarti Bu Tati sama Bu Neri. Sudah ya, saling berhadapan kanan dan kiri. Bisa berdiri Bu Anis. Nah, silakan berdiri. Saling berhadapan, saling bertatap-tatapan, saling berpasangan. Iya, oke. Silakan bisa switch yang menang atau kalah. Ayo. Yang menang atau kalah. Oke. Oke. Yang menang genap, yang kalah ganjil. Gitu ya. Yang menang genap, yang kalah ganjil. Oke. Seperti mau salaman. Jangan jauh-jauhan, tidak bermusuhan, jadi tidak perlu jauh-jauhan. Nah, nanti yang angka yang saya sebutkan berarti misal ganjil, yang ganjil nepuk yang genap sebesar hitung bunda. Siap ya? Jangan berjauhan Bu Yopi. Nepuk kalah berarti. Oke. Iya, betul. Tes ya. Oke. Tadi yang menang genap, yang ganjil kalah. Siap ya? Ini tes 2 kali. Siap. Bu Sowa sama Bu Yopi gak jauh-jauhan. Nah, ini tenang. Oke. Bilangan yang saya sebutkan. Siap. 25. Siapa yang oke, yang seri yang menang 1. Oke, bilangan yang kedua. Siap, fokus. Meskipun agak siang, tapi harus tetap fokus. Bilangan yang kedua. 148. Yang ketiga ya. Siap. Fokus. Gerak. Oke. 1987. Yang terakhir, yang keempat. Siapa yang paling fokus, yang paling
bersama-sama didiskusikan bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama sebagai pemantik, kira-kira setuju atau tidak kita sebagai pendidik? Selama ini mungkin saya termasuk yang junior dibanding bapak ibu semuanya, dibanding ibu. Oke, kita diskusi bersama-sama. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu setuju atau tidak? Setuju, oke. Satu dok. Setuju. Oh, ada yang tidak setuju mungkin? Tidak. Oke, Bu Yogi tidak. Kan saking semangatnya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju, oke. Pertanyaan yang ketiga sebagai pemantik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju, oke. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, nanti di akhir kita semoga mendapat 1, 2, 3 ilmu. Raketan yo. Sambil ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa. Selanjutnya, nah topik yang akan saya sampaikan di sini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Masuk yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kita punya tangan, ibu punya tangan. Ketika kita mengepal atau kalian mengepal satu kepala, nah teman kita meminta untuk melepaskan kepala itu dengan sekuat tenaga atau dengan dirobot atau dengan seperti apa caranya. Ketika kita tidak memberikan, bisa terjadi nggak? Ada dua kemungkinan, bisa terjadi atau tidak. Itu berdasarkan posisi kontrol orang lain atau diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang terjadi apa? Nah, apakah Anda atau teman Anda membuka alat tangan Anda? Kalau kita mengizinkan untuk membukanya, bisa terbuka. Jika tidak, tangan kepala ini yang kita isi dengan sesuatu yang berharga, misal uang atau misal sesuatu yang berharga, maka ketika kita tidak mengizinkan atau kita tidak ingin orang lain membuka kepala ini, maka tidak akan terbuka kepala tangan kita ini. Nah, inilah yang kita bisa sebut posisi kontrol dalam diri kita. Ketika orang lain mengizinkan, maka ketika kita mengizinkan orang lain untuk membuka, maka meskipun orang lain itu tidak meminta, kita akan membuka kepala tangannya dengan sendiri. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Kira-kira orang lain atau diri kita, Bu Ibu? Diri kita. Oke. Oke, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan tadi, dan tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita inginkan saat itu. Lanjut, perubahan paradigma. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya sebagai seorang pendidik. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu sama seperti seorang petani. Ketika petani itu menanam padi misalnya, nah dia dapat memperbaiki
merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat memerintah diri sendiri. Ada lagi, di sini saya menekankan kembali dalam filosofi pembelajaran di Hajar Dewantara itu, seorang anak itu lahir sudah membawa kodrat alamnya atau kemampuan pada diri sendiri. Jadi kalau dulu ilmu tabula rasa itu, siswa itu seperti kertas kosong. Dalam tabula rasa itu, siswa itu seperti kertas kosong. Tapi di dalam filosofi Hajar Dewantara itu, siswa datang ke sekolah itu sudah membawa kodrat alamnya untuk kita mengembangkan potensinya, untuk kita mengembangkan kemampuannya, untuk kita mengembangkan bakat dan minatnya. Seperti itu, Bu. Lanjut ke perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi bukan kita yang bisa mengontrol murid, tapi murid tersebut mengizinkan kita untuk memerintahkan atau mengontrol perilaku murid. Jadi siswa kita seperti memberikan izin kalau kita mengontrol dirinya untuk menuju ke lebih baik lagi. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Karena di sekolah murid itu bersama dengan guru. Jadi dalam diri siswa itu, kontrol dirinya itu mengizinkan kita sebagai murid itu masuk ke dalam posisi kontrolnya murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Makanya kadang ada yang ngeyel, ada yang lupa, ada yang lain sebagainya, acuh-acuh. Itu karena kontrol murid juga punya. Siswa itu punya kontrol murid sesuai dengan kebutuhan murid pada saat itu. Seperti itu. Lanjut, ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nanti ada kelanjutannya tentang identitas gagal ini. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Lanjut, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasa terjadi. Kita sebagai guru juga merasa lebih dewasa dari siswa kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Lanjut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana caranya? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda serta skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perubahan paradigma yang tadi stimulus respon serta teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berpikir bahwa orang itu
teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kita tidak tahu di balik hal negatif yang siswa kita lakukan di depan kita, atau mencari perhatian, atau ada tujuan lain di samping dengan perbuatan negatif yang diberikan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kita yang mengizinkan orang lain masuk dalam posisi kontrol kita. Misal ada yang menyuruh, "Bu, besok tolong bantu saya." Nah, orang lain tersebut yang membuka dirinya untuk mau membantu. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga terjadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi mengontrol, jangankan mengontrol orang lain ya, mengontrol anak kita sendiri saja kita tidak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus stimulus responnya model berpikir menang kalah. Tapi teori kontrolnya itu ada pilihan model berpikir menang-menang atau win-win. Lanjut, makna disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang yang dikatakan disiplin, kalau misalnya kita minta anak tersebut berangkat jam segini, nah untuk mematuhi perintah apa yang kita inginkan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atau tujuan mulia. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melawan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi diri kita yang membuat atau kita sekeras-kerasnya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, sebagai pendidik kita punya tujuan, yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita memimpikan anak-anak kita itu bisa melakukan kedisiplinan atau bisa melakukan disiplin itu karena berasal dari dalam diri, kemauan dirinya sendiri untuk disiplin, bukan kita yang memaksa atau bukan pihak eksternal. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengayunkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari
motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini masuk ke motivasi internal. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan sesuatu karena diri kita sendiri. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika kita memberi penghargaan atau hadiah atau yang lainnya, nah ini disebut sebagai motivasi eksternal. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon 1993 yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan penghargaan itu bisa mengurangi motivasi dalam dirinya sendiri karena terpacu pada penghargaan atau hadiah yang akan didapatkan, sehingga bisa mematikan kreativitas yang dimiliki pada seseorang tersebut. Nah, contoh bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus atau sendiri-sendiri, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten atau terus-menerus. Lanjut, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini pembukanya kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini bisa sebagai apresiasi kebajikan. Lanjut, saya menghargai nilai kebajikannya kepedulianmu ketika situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lanjut, terima kasih, mengucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada situasi kamu sudah memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai atau di kelas. Lanjut, nah kira-kira kalau ini contoh tindakan ini kita sebut sebagai hukuman atau konsekuensi. Kira-kira ketika diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Kita kunci hukuman. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita kunci dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman? Konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman. Oke, kita lihat nanti ya. Yang berbeda ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Lanjut, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi?
lihat. Nah, tadi yang murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, dimasukkan ke dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran nasional termasuk konsekuensi. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, lanjut. Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena dia tahu konsekuensinya. Ketika terlambat berarti saya harus apa gitu. Anak membenci kedisiplinan hukuman. Nah, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Lanjut, hukuman itu paksaan. Sedangkan konsekuensi yaitu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman yaitu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misal, anak itu nilainya 20. Nah, itu karena takut dihukum, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut, untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini salah satu materi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk atau dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, membuat kalimat dalam bentuk kalimat yang positif. Berarti ketika tidak datang terlambat, kalimat positifnya apa, Bu? Datang tepat waktu, betul. Tidak ramai di kelas, berarti kalimat positifnya tertib di kelas atau tenang di kelas. Nah, betul. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sederhana, yang penting bisa siswa itu atau anak-anak kita bisa mengingatnya dan melaksanakannya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi
Lanjut ya. Sebelum kita lanjut, kita di tengah-tengah SD ini sebentar saja. Nah, tugas ibu-ibu hanya menyebutkan warnanya saja. Bisa ya? Bisa ya? Kalau itu warna apa, Bu? Putih. Kalau warna coba saya apa? Biru. Oke, kita lihat. Hanya menyebutkan warna saja. Yang atas sendiri merah. Ini hijau, biru, putih, kuning. Betul ya? Lanjut. Kalau ini putih, lanjut. Hitam, hijau, inter, merah, hebat, biru, hebat sekali. Lanjut. Oke, lanjut. Pinter, fokus ya. Ini dalam hatimu biru. Lanjut. Kuning, hijau, biru, putih, yakin, merah, hebat, hijau, habis, fokus. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai keyakinan kelasnya, yaitu nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu nilai keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, nilai keyakinan kelasnya yaitu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu nilai keyakinan kelasnya keamanan serta keselamatan. Lanjut. Ingatlah. Bu Yobi, tolong pause. Tiga. Lanjut ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu Retno guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas telah
hari Doni itu beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa jawab? Monggo Putari. Terima kasih Bu Siti. Mungkin yang pertama Doni lapar karena belum sarapan, atau bisa jadi Doni cuma pengen godain teman-teman di kelasnya aja gitu. Kalau teman-temannya kepancing kan dia senang nih teman-temannya kayak caper gitu Doninya. Iya, gitu. Terima kasih Bu Siti. Oke, jika ada jawaban lain, lanjut. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Retno, nah, kalau kita jadi Ibu Retno, apa yang akan kita lakukan kira-kira? Monggo. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin jika saya menjadi Bu Retno, saya akan menasihati Doni dan memberikan arahan atau mungkin supaya di besok harinya Doni membawa bekal makanan sendiri, seperti itu. Terima kasih. Ada jawaban lain? Selain menasihati, Jika saya menjadi Bu Retno, yang pertama saya akan mencari tahu dulu penyebab Doni itu bertingkah seperti itu, alasannya. Nanti setelah ketemu baru kita cari solusinya. Jadi kita cari tahu dulu penyebabnya apa, terus kalau sudah ketemu kita cari solusinya. Itu sih. terima kasih jawabannya. Oke, lanjut. Nah, kita menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu ada kasih sayang, bahwa setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua ingin semua bisa menerima kita, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita ada atau berada, kita ingin diterima oleh orang lain. Nah, kita butuh juga kebutuhan dasar kita yaitu kasih sayang. Kita ingin orang lain juga bisa menyayangi kita. Selain itu, kita butuh penguasaan. Nah, manusia itu butuh penguasaan. Lanjut, manusia itu butuh bertahan hidup, survival. Apa itu bertahan hidup? Ya, meskipun kita berusaha berjuang, kita tetap bertahan. Meskipun kehidupan sedang menimpa kita, kita butuh bertahan hidup. Entah itu bertahan hidup untuk makan atau bertahan hidup untuk hidup tentunya. Nah, kebutuhan dasar lainnya yaitu ada kesenangan. Kita juga butuh kesenangan. Apa yang kita senangi, apa yang kita senang, kita juga pasti setiap manusia itu butuh, dan itu berbeda-beda kesenangan kita. Lanjut yang terakhir yaitu ada kebebasan. Kita kebutuhan dasar kita salah satunya yaitu kebebasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu makan, minum, kesehatan, makanan, rumah. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, seperti contohnya anak-anak di kelas kita, kalau misal ada salah satu siswa yang tidak ditemenin, pasti mereka juga merasa sedih karena mereka juga butuh diterima oleh teman yang lain. Lanjut,
meninggalkan pengaruh. Lanjut, kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Kita punya kebutuhan dasar, kita bisa memilih apa yang kita mau, apa yang kita akan pilih. Bebas memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, bayangkan hidup kita sedih terus nggak punya kesenangan. Ya mungkin dengan menonton drakor itu adalah suatu kesenangan kita, atau mendengarkan musik itu juga sebuah kesenangan. Nonton Shopee itu juga sebuah kesenangan. Lanjut, nah ini ada 5 posisi kontrol. Kalau tadi ada 5 kebutuhan dasar, nah ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pemimpin atau kita sebagai guru di sekolah. Yaitu yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, jadi si pembuat merasa bersalah. Ada posisi kontrol sebagai teman, ada juga posisi kontrol sebagai pemantau, dan juga posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang menghindari hubungan identitas gagal yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Lanjut, identitas berhasil atau sukses mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain atau eksternal, yaitu teman menjadi posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Identitas berhasil menghargai diri sendiri, yaitu posisi kontrol manajer. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, pembuat rasa bersalah berceramah. Saya juga masih sebagai dominan di sini dan mengatakan seharusnya ibu kecewa jadi ketika siswa melawan sesuatu. Nah, biasanya kita ada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Lanjut, posisi kontrol sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, mengajak ngobrol, membuatkan alasan-alasan apa saja sehingga melakukan perbuatan tersebut. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan. Nah, sebagai posisi kontrol manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Kadang-kala kita merasa anak-anak kita itu bisa nurut kalau dengan ancaman, awas ya kalau tidak dilakukan. Nah, itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ada pembuat rasa bersalah yaitu kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, guru stres ngadepinnya, apalagi anak-anak. Lanjut, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, kita ngobrol sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ini tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu, mengungkit-ungkit. Lanjut, sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau posisi kontrol sebagai manajer, apa yang kita yakini? Tanyakan apa yang kita yakini. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ketika ada anak atau siswa yang melakukan suatu perbuatan yang keliru, nah ketika posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita tanyakan dulu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini atau memperbaiki masalah ini. Lanjut, hasil dari posisi kontrol penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pembuat rasa bersalah yaitu menyembunyikan, menyangkal,
berbohong. Jika posisi kontrol sebagai teman yaitu ketergantungan, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Posisi kontrol sebagai manajer yaitu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Penguat rasa bersalah dalam posisi kontrol ini, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Posisi kontrol sebagai teman yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dalam posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan eksternal lagi, yaitu dalam posisi kontrol internal dirinya sendiri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jika pembuat rasa bersalah, posisi kontrol, maafkan saya. Lanjut sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Lanjut sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa hukuman yang harus saya tulis. Nah, jika posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Lanjut dampak pada muridnya, posisi kontrolnya yaitu mengulangi kesalahan sebagai penghukum. Jika pembuat rasa bersalah berarti merasa rendah diri. Posisi kontrol sebagai teman yaitu lemah, tidak mandiri, tergantung dengan orang lain. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol sebagai manajer yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Berarti saya kecewa sekali dengan sikap kamu atau dengan perbuatanmu. Itu membuat pembuat itu merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai kontrol manager. Lanjut. Nah, di sini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi. Nah, di sini ada nilai-nilai manajer yaitu memperbaikinya. Kalau misal peraturan, pemantau itu ada konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer itu ada memperbaiki. Posisi pemantau dan manajer. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika siswa kita atau anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, nah dengan adanya restitusi ini dia akan merasa kembali ke dalam kelompoknya atau sesuai dengan karakter dirinya sendiri. Di sini ada segitiga restitusi yang diawali dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lanjut, nilai-nilai apa yang kita sepakati itu untuk
keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan atau yang ingin dia tuju, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi untuk menuntun melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut, restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi fokus juga pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Jika membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Ketika anak melakukan kesalahannya, salah satunya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak ibu juga buat salah. Yang lain juga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut, ada divalidasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, biasanya siswa-siswa kita itu kenapa di kelas itu terjadi sesuatu, bisa saja ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumahnya, sehingga dia mencari atau mencari perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dia tidak dapat di tempat lain. Nah, itu validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, di validasi kebutuhan ini kita meyakinkan anak tersebut dan memberikan penguatan. Lanjut, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang dipercaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan pada siswa kita. Nah, di sini ada praktek baik. Di sini juga ada praktek segitiga restitusi. Ini contoh praktek restitusi. Jadi Firly ini sering terlambat. Nah, kita sebagai guru menanyakan keyakinannya. Nah, ini tahap untuk mencari solusi bersama.
Jadi ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan, nah yang pertama yang ketika kita posisi kontrol sebagai manajer, maka kita akan mempraktekkan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi, yang ketiga keyakinan. Begitu Ibu-ibu. Barangkali ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Ada yang bertanya? Baik, terima kasih Ibu Siti. Di sini saya mau menanyakan, jika kita sudah terlanjur mengambil posisi kontrol, membuat merasa bersalah, misal kita sudah mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya dan sebenarnya kita merasa menyesal melakukannya, maka hal apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Dari Ibu, apakah ada yang mau membantu jawab? Jika kita sudah posisi kontrol itu sudah sebagai pembuat merasa bersalah, tanpa disadari kadang saya sendiri pun juga masih melakukan hal tersebut. Nah biasanya yang akan saya lakukan yaitu yang pertama itu adalah pasti meminta maaf. Tapi setelah posisi atau situasi itu calm down atau setelah situasi netral, nah kita meminta maaf sama anak tersebut. Lalu kita di dalam kelas bareng-bareng menguatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, terus kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan untuk menstabilkan lagi, untuk menanyakan keyakinan kelas tersebut. Jadi untuk bersama-sama menjadi refleksi dan pengingat. Begitu ya Bu? Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh iya. Baik, terima kasih. Saya tadi mendengar kata-kata dunia berkualitas di posisi kita sebagai kontrol. Nah, pertanyaan saya apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Apakah yang bagus, yang pandai, atau yang mengikuti zaman? Terima kasih pertanyaannya Bu Yuni. Dunia berkualitas itu adalah dunia yang kita ciptakan dalam imajinasi kita, dalam impian kita. Sebenarnya apa sih, seperti apa kita? Misal kita, kalau misal tadi kebutuhan dasar itu bersifat umum. Nah, kebutuhan dasar manusia itu bersifat umum. Nah, dunia yang berkualitas itu bersifat unik. Jadi kita sendiri-sendiri, individu-individu kita memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misal tadi pencapaian apa dalam hidup kita. Kalau misal dikasih kehidupan yang ideal, kehidupan yang seperti apa yang kita inginkan, nah itu masuk ke dalam dunia berkualitas. Itu Bu Yuni. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih Bu Siti. Pertanyaan saya mungkin dari pengalaman Bu Siti tadi, apa yang menjadi tantangan Bu Siti dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Tari. Tantangan apa yang menjadi kendala bagi saya? Budaya positifnya sudah berjalan, sudah ada programnya. Nah, tantangannya itu adalah konsistensi dalam kita melaksanakan budaya positif yang sudah kita buat atau program budaya positif yang sudah kita buat. Seperti itu, biasanya konsistensi itu yang awalnya bagus tapi kedepannya bukan semakin kuat tapi semakin memudar gitu Bu. Jadi kita memang membutuhkan konsistensi untuk selalu menuju ke hal yang lebih positif lagi. Terima kasih Bu Tari. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih waktunya.